Selamat datang kembali, langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya. Di episode sebelumnya ada kesalahan tentang penyebutan, dan sekarang kita panggil pria ini dengan sebutan CEO Kim. Keesokan harinya sambil melihat ponselnya CEO Kim berkata, apa dia tidak tahu siapa aku, dan langsung menelpon sambil berkata, halo Yoon Se-young. Yoon Se-young menjawab dan berkata, benar siapa ya? CEO Kim berkata, saya turut sedih atas insiden pencurian, iya saya turut berduka cita. Yoon Se-young menjawab, saya sudah tidak apa-apa, dan terlihat Yoon Se-young sudah mendapatkan ikan dalam game komputernya, sambil melanjutkan, rasa marah saya sudah reda setelah mancing di pulau. Jadi ada apa? CEO Kim berkata, saya punya tawaran bagus untuk Anda. Saya ingin menawarkan kontrak eksklusif untuk Anda. Kapan Anda kembali ke Seoul? Yoon Se-young menjawab, sekarang saya sudah berada di Seoul. Sambil bergumam dan kesal CEO Kim berkata, katanya sedang memancing di pulau. Yoon Se-young berkata, saya benci mengulur waktu, jadi mari kita bertemu besok untuk mengurus syarat-syaratnya. Sampai ketemu jam 5 sore, di kafe daerah Hapjeong. Seorang wanita bertanya ke CEO Kim, apa yang dikatakan? CEO Kim menjawab, pokoknya besok seharian aku akan kosongkan semua jadwal. Si pencipta alam judes yang suka bertani dan memancing, sambil bergumam dalam hatinya, dia pasti orang gila berambut gondrong dan brewokan, aku harus mempersiapkan diri. Di keesokan harinya, mereka bertemu di kafe. CEO Kim berkata, Anda pasti komposernya. Yoon Se-young menjawab, ya saya Min Yoon Se-young. Sambil bergumam dalam hatinya, CEO Kim berkata, kenapa dia tidak gondrong dan brewokan dan melanjutkan Anda tepat waktu. Yoon Se-young menjawab, kita kan harus tepat waktu. Sambil menyodorkan berkasnya, CEO Kim berkata, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ingin menawarkan Anda kontrak eksklusif dengan LSA Entertainment. Tolong lihat dulu secara menyeluruh, dan beritahu saya kalau ada bagian yang Anda tidak puas. Yoon Se-young berkata, saya akan membacanya dulu. Sambil memperhatikan Yoon Se-young, CEO Kim bergumam dalam hatinya, tampilannya seperti komposer pemula, aku coba puji sedikit, namun Yoon Se-young langsung berkata, ini lumayan dibanding standar biasanya, tetapi ada terlalu pasal yang merugikan saya. CEO Kim tercengang mendengar perkataan Yoon Se-young. Yoon Se-young melanjutkan, kontrak tak bisa dibatalkan kecuali ada bencana alam. CEO Kim berkata, toh Anda tidak akan membatalkan kontraknya kan? Yoon Se-young berkata, kita tak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau kontrak dibatalkan, periode kepemilikan karya akan dinegosiasikan. CEO Kim menjawab, itu artinya Anda akan menggunakan tim hukum untuk menyesuaikannya sesuai yang Anda inginkan. Yoon Se-young berkata, periode kontraknya terlalu lama dan pembagian keuntungan kurang memuaskan, sepertinya Anda kurang tulus. CEO Kim menjawab, syarat-syarat ini sudah bagus loh untuk seorang pemula. Namun Yoon Se-young menjawab, saya ingin diperlakukan sesuai dengan kemampuan saya, bukan pengalaman saya. Sambil bangun dan akan pergi, Yoon Se-young melanjutkan, besok siapkan kontrak yang lebih tulus. Sambil kesal CEO Kim berkata, baiklah, kalau begitu akan saya lakukan. Di keesokan harinya mereka bertemu lagi di kafe tersebut. CEO Kim berkata, silahkan periksa saya sudah membetulkan semuanya. Yoon Se-young menjawab, Anda memang sudah membetulkan yang saya minta, tapi, masih ada beberapa yang merugikan. Sambil bangun dan ingin pergi Yoon Se-young melanjutkan, perusahaan manajemen besar seperti LSA Entertainment memang tak serius merekrut pemula seperti saya. Kalau begitu saya juga tak punya alasan untuk bergabung dengan LS. Sambil panik CEO Kim berkata, kami sudah upayakan yang terbaik. Sambil menggenggam tangan Yoon Se-young yang ingin pergi, CEO Kim melanjutkan, kalau begitu tolong beritahu syarat yang Anda mau. Sambil tersenyum Yoon Se-young berkata, memangnya boleh. Lalu Yoon Se-young memberikan syaratnya dan duduk kembali. Yoon Se-young memperhatikan CEO Kim yang sedang membaca syarat darinya,
dan berkata, apakah ada masalah? CEO Kim menjawab, tidak, sambil bergumam dalam hatinya, dia sungguh profesional, syaratnya berlebihan namun masih bisa dilakukan. CEO Kim berkata, apakah syarat keempat cukup begitu saja, tak ada revisi? Yoon Se-young berkata dengan santai, nilai diri saya akan meningkat pesat dalam waktu 1 tahun, jadi nanti kita bisa negosiasi lagi. CEO Kim berkata, rasa percaya diri anak ini luar biasa, lalu melanjutkan, baiklah. Sambil berjabat tangan Yoon Se-young berkata, kalau begitu saya menantikan bekerja dengan Anda, CEO Kim. Di keesokan harinya Yoon Se-young datang ke gedung LSA Entertainment. Sambil berjalan masuk Yoon Se-young berkata, sesuai syarat spesial, aku disediakan studio pribadi. Hari ini aku ke sini untuk menerima IT pegawai dan kartu nama. Terlihat di dalam kantor ada banyak sekali pegawainya. Direktur Han menyambut kedatangan Yoon Se-young dan berkata, ini adalah fasilitas utama kami, yang terpenting adalah kantinnya. Namun Yoon Se-young tidak tertarik dengan ini dan berkata, daripada kesini saya lebih ingin melihat studio rekamannya. Direktur Han berkata Anda semangat sekali tentang pekerjaannya. Kalau begitu ikuti saya. Sesampainya di ruangan rekaman, ternyata di sana ada seseorang yang sedang rekaman. Lalu pria itu bertanya, Direktur, kenapa Anda kesini? Dan pria itu bernama Joe. Direktur Han menjawab, saya sedang mengajak komposer baru untuk berkeliling. Yoon Se-young berkata, aku hampir tak mengenalnya, karena dia terlihat tampak muda. Kami memang tak akrab di masa lalu, tapi seingatku dia orang yang berbakat dengan reputasi baik. Joe langsung menghampiri Yoon Se-young lalu berkata, salam kenal nama saya Joe. Yoon Se-young menjawab tentu. Yoon Se-young melirik wanita yang sedang rekaman, sambil bergumam wanita itu. Tapi Yoon Se-young tidak menyapanya dan ingin pergi dari tempat itu. Sambil bergumam dalam hatinya, ukuran tempat ini mirip dengan agensiku sebelumnya. Wanita itu kesal karena dicuekin, lalu berteriak Weye kau, kamu pegawai atau training. Dengan ekspresi yang tenang Yoon Se-young menoleh dan berkata, Anda seorang pegawai juga. Wanita itu kesal dengan sikap Yoon Se-young lalu berkata, apa, kupikir kau seorang training kau kelihatan muda sekali, ternyata kau seorang pegawai. Tetapi kamu tidak sopan padaku, kau tahu siapa aku? Yoon Se-young menjawab, ya memangnya kenapa? Wanita itu semakin kesal dengan jawaban Yoon Se-young lalu berkata, kau tahu siapa aku, tapi kenapa kau tidak menyapaku? Dengan ekspresi acuh Yoon Se-young berkata, aku punya urusan penting jadi aku pergi dulu. Namun wanita itu tidak terima dengan sikap Yoon Se-young lalu berteriak, berhenti kau. Yoon Se-young terkejut dengan teriakan wanita itu, tapi Yoon Se-young mengabaikannya. Ternyata wanita itu bernama Jinny. Yoon Se-young berkata kepada Joe, apakah boleh saya menonton sesi rekamannya? Joe menjawab, tentu saja boleh. Jinny, ayo kita coba lagi. Yoon Se-young dan Direktur Han menonton dari belakang. Joe berkata nyanyilah dengan lebih kuat dan pakailah diagrafmu. Joe lanjut berkata kepada Jinny, bagaimana bisa kau disebut penyanyi kalau hal dasar saja kau tidak paham? Yoon Se-young berkata, apa produser Joe biasanya tidak segalak ini? Direktur Han menjawab, biasanya memang tidak sampai seperti ini, tapi, album Jinny sebelumnya yang dia produseri gagal total. Produser Joe jadi lebih sensitif, karena karir Jinny akan terdampak. Kalau kali ini gagal lagi. Yoon Se-young bergumam dalam hatinya, ini tidak akan berhasil kalau caranya seperti ini, lagu itu harus cocok dengan penyanyinya bukan sebaliknya. Yoon Se-young berkata kepada direktur, biar saya yang coba. Direktur bingung lalu berkata, mau coba apa? Yoon Se-young menjawab, memproduksi Seo Jinny. Oke sekian untuk video hari ini. Nantikan lagi video selanjutnya.